Kita berdoa kepada Allah. Kalau siang ini kita membaca talbiyah di masjid ini, mudah-mudahan satu saat nanti kita baca talbiyah di Masjidil Haram. Mudah-mudahan kita yang hadir, pemirsa yang menyimak, Allah izinkan bisa berangkat ke Baitullah. Panggilan talbiyah perintahnya haji dan umrah. Haji itu rukun Islam yang kelima, betul? Haji itu pahalanya luar biasa. Setidaknya ada 4 pahala yang Allah siapkan untuk orang yang berangkat haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua yang terus istiqomah mengikuti sunnahnya dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu, kalau saya panggil ibu tolong jawab iya aa gitu ya. Siap? Kok kayak terpaksa gitu sih? Ibu apa bunda? Boleh, mau ibu mau ibu bunda dulu, ya. ya. Ibu. Bunda. Apa kabar, sehat? Mudah-mudahan ya yang hadir di sini, yang ada di pemirsa yang sedang menonton kita kali ini, semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan jika ada yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan. Amin ya Rabbal alamin. Aa mau tanya, boleh apa boleh? Siapa di antara bunda yang sudah pernah berangkat haji? Angkat tangan, katakan saya. Yang sudah pernah berangkat haji ibu ya? Berangkat doang, nggak pulang nih bu. Ya sudah. Sekarang ganti pertanyaannya. Ya. Siapa yang ingin berangkat haji atau umroh ke Baitullah? Bilang saya. Lebih keras. Siapa? Ahilman. Sepenting apa haji itu? Jawabannya penting banget. Tuh 2, 3. Penting banget. Allah itu memanggil manusia dengan 3 panggilan. Berapa? 3 panggilan. Yang pertama panggilan azan. Perintahnya sholat. Panggilan apa? Azan, perintahnya sholat. Kita sudah sholat? Sholatnya terjaga? Insya berarti kita sudah memenuhi panggilan Allah yang pertama, yaitu panggilan azan, perintahnya sholat. Yang kedua, Allah memanggil kita dengan panggilan talbiyah. Panggilan apa? Perintahnya haji dan umroh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika la, innal hamda wan ni'mata la wal mulka la syarika la. Itu panggilan apa? Talbiyah. Kita berdoa kepada Allah. Kalau
siang ini kita membaca talbiyah di masjid ini, mudah-mudahan satu saat nanti kita baca talbiyah di Masjidil Haram. Mudah-mudahan kita yang hadir, pemirsa yang menyimak, Allah izinkan bisa berangkat ke Baitullah. Panggilan talbiyah perintahnya haji dan umrah. Haji itu rukun Islam yang kelima, betul? Haji itu pahalanya luar biasa. Setidaknya ada 4 pahala yang Allah siapkan untuk orang yang berangkat haji. Yang pertama, orang yang berhaji itu dihapuskan dosa-dosanya. Yang kedua, orang yang berhaji itu dikabulkan doa-doanya. Yang ketiga, orang yang berhaji itu diberkahi hidupnya. Dan yang keempat, orang yang berhaji itu dijanjikan surga dalam hidupnya. Kata Nabi SAW, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Umroh dari umroh ke umroh yang kita jalankan, maka setiap langkahnya menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada pahala terbaiknya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayo AA mau tanya, siapa di sini yang ingin berangkat haji ke Baitullah? Mau? Siapa yang ingin hajinya sekeluarga? Siapa yang ingin hajinya dibimbing sama Ahilman? Ayo daftar. Mudah-mudahan kita pengen bisa berangkat haji, betul? Gimana agar kita bisa berangkat haji dan umroh? Caranya harus punya duit. Harus punya apa? Duit. Tapi mohon maaf, duit bukan sembarang duit. Tapi duit itu singkatan, betul? D artinya doa. Apa? Banyakin doa sama Allah. D doa. D Doa. doa. U usaha. Usaha. Tadi apa bilangnya? Uang. Uang lagi. Habis duit uang double dong. U-nya apa? Usaha. Apa usahanya? Usahanya yang halal, betul? Tapi langkah pertamanya daftar dulu. Coba udah punya porsi haji belum? Kenapa belum? Emangnya harus daftar? Harus. Ada cerita, satu kali ada nenek-nenek datang ke rumah sakit. Dari pagi sampai malam nenek nungguin di rumah sakit. Neneknya bingung, kok saya nggak diperiksa-periksa? Kok kenapa datang dari pagi pulang sampai malam nggak diperiksa? Periksa. Sampai nenek nanya sama dokter, dok, nenek udah datang dari pagi kok nggak diperiksa-periksa? Apa kata dokter? Nenek kesini mau ngapain? Kirain dokter nenek mau jualan gorengan. Datang pagi pulang malam. Dokter nanya, nenek udah daftar atau belum? Ternyata kalau mau diperiksa harus apa dulu? Mohon maaf, boleh jadi kenapa ya saya belum dipanggil-panggil? Karena belum apa? Berarti daftar itu penting atau tidak? Bismillah ya. Doain pulang dari sini ada rezekinya ya. Daftar porsi haji mau ya? Itu bentuk usaha kita, betul? I yang ketiga ikhlas. Apa? Ikhlas. Mohon maaf, haji bukan karena kaya atau miskin. Banyak orang kaya tidak haji, ada tidak? Haji bukan urusan punya pangkat jabatan. Ada orang yang tidak punya pangkat jabatan haji, ada? Maka ada istilah tukang bubur naik haji. Ada? Bang Bedu pengen haji, ada? Ada.
Maijah pengen ke Mekah, ada tidak? Ada. Haji urusan ikhlas kita dengan Allah, betul? Dan T-nya tawakal. Apa? Doa sudah, usaha sudah, ikhlas sisanya serahkan kepada siapa? Tawakal. Panggilan yang kedua talbiyah, perintahnya haji dan umroh. Dan yang ketiga mohon maaf, panggilan terakhir inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Panggilan mati. Maka sebelum kita wafat, penuhi panggilan kita kepada Allah, betul? Dan untuk yang berhaji, berhajilah dengan niat ikhlas karena Allah. Berhaji bukan ingin disebut haji, betul? Berhaji bukan ingin dipuji oleh orang lain, betul? Tapi berhaji semata-mata agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan berhaji. Dan untuk saudara kita yang berhaji, mudah-mudahan mendapatkan pahala haji yang mabrur. Allah, amin amin ya robbal alamin. Baik sekali, ibu-ibu udah gak sabar pengen naik haji, Bu? Hah? Berangkat sekarang. Ingat kata ya, Bu ya, daftar. Supaya dipanggil harus apa, Bu? Harus daftar haji dan daftar polisi. Itu udah panggil jadi polisi, nggak jadi haji ya. Baik, ibu sekalian, siapa yang mau bertanya ini? Sudah ada yang mau bertanya tentang bagaimana kita agar ibadah haji kita itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tema kita yang pertama ini. Ada yang mau bertanya? Silakan, Ibu. Ada. Banyak. Yang mana dulu ya kira-kira ya? Coba yang mana? Ibu dulu ya, boleh. Silakan, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nurrohmah dari Majelis Taklim Baitul Mukminin dari Cikarang, Bekasi. Iya, Ibu, silakan. Saya mau bertanya, AA. Iya, pasti kan tadi udah kasih kesempatan, Bu. Silakan Ibu, jangan mundur-mundur, Bu, kasihan di belakang ya, Bu ya. Iya. Ini Mundur. AA, saya mau bertanya, Silakan Ibu. lebih baik memberangkatkan haji orang tua dulu atau diri sendiri, A? Lebih baik berangkatkan haji orang tua dulu atau diri sendiri? Iya. Oke. Terima kasih, A. Terima kasih, Masya Allah. Kita tabung dulu, Bu ya. Ada yang bertanya sebelah Iya, kanan? oke. Oh, Masya Allah. Yang mana namanya? Sebelah kanan, Kasih, ini silakan. dulu. Silakan. Kalau udah dikasih mic-nya, oke. Boleh Ibu berdiri. Jangan lupa, Bu ya. Salam, nama, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Rosita dari Majelis Taklim Nur Hidayah Purwakarta. Masya Allah. Silakan Ibu. Saya mau bertanya pada AA Hilman, anu ganteng. Terima Pada kasih, Hilman, Ibu. anu Ibu, terima ganteng. kasih. Berapa nomor rekeningnya? Boleh ditransfer. Masya Allah. Begini, AA, Iya. saya pernah dengar ada orang yang pergi naik haji, tetapi dia tidak bisa melihat Ka'bah. Apakah itu yang dari Allah? Ini masih manasik kali dia ya? Bukan dari Allah. Di kamar atau di kamar terus kali Di Ibu. hotel atau gimana? tahu Enggak tahu ya. Dia pergi haji tapi tidak bisa melihat Ka'bah. tidak bisa melihat Ka'bah. Apakah itu hukuman atau apa gitu Apa maksudnya? iya hukuman dari Allah? Terus apa yang harus saya lakukan seandainya saya yang pergi naik haji Nggak bisa melihat Ka'bah? agar bisa melihat Ka'bah? Oh. Kalau saya pergi, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan kalau saya pergi? Daftar, Bu. Iya, daftar. Iya. Supaya saya bisa melihat Supaya Ka'bah. ibu bisa melihat Ka'bah. Iya. Pergi haji. Kan itu dua jawabannya, Bu ya. Iya. Oke. Artinya jangan sampai saya terkena hukuman seperti itu kali, Bu ya. Iya, Kalau kita pergi itu. haji supaya kita tetap bisa merasakan nikmatnya melihat Ka'bah, Iya. tawaf, segala macam gitu, Bu ya. seperti itu. Ada lagi, Bu? Udah. Udah ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Masya Allah. Ibu, Bunda. Pertanyaan pertama, AA lebih baik menghajikan orang tua dulu atau diri kita sendiri dulu? Jawabannya dua-duanya. Kalau ada rezeki, dua-duanya. Tapi kalau misalnya kita melihat, mohon maaf ya, orang tua kita keadaannya sudah sangat sepuh, sangat sulit, keadaannya rasanya tidak mungkin AA dengan keadaan kesehatan beliau, maka Bunda sebagai diri pribadi, karena perintah ibadah haji itu kan berlaku terhadap diri kita, maka jika kita mampu dengan keadaan orang tua yang tadi keadaannya, silakan ibu dulu yang berangkat. Kalau seandainya memang kondisi orang tua tuh emang nggak mungkin, gimana caranya? Nanti izin ibu bisa membadalkan umroh ketika di sana. Maka ini rumus ya, yang berumroh itu belum tentu haji, tapi yang haji pasti umroh. Makanya kalau haji tanggalnya tertentu, waktunya tertentu, hanya di bulan Zulhijjah. Tapi kalau umroh bisa di bulan-bulan kapan saja, termasuk saat Bunda berhaji pun bisa menyelipkan waktu untuk berumroh. Ibu bisa berangkat, kalau keadaan orang tua tadi memang agak sulit, ibu bisa badalkan. Maka insya Allah orang tua mendapatkan pahala, betul? Tapi ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan orang tua juga sehat, kita juga sehat. Mudah-mudahan kita bisa berhaji dengan orang tua kita. Satu. Amin. Ibu Pertanyaan kedua, orang ada yang nggak bisa ngelihat Ka'bah. Apakah itu teguran atau apa? Boleh jadi ibu. Tapi jangan menjadi cerita yang menakut-nakutkan. Karena Allah tuh maha baik. Allah tuh maha pemurah. Sebanyak apapun dosa kita, ampunan Allah lebih luas dibanding dosa kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka jangan bilang begini, saya mah selama di tanah air itu suka ngomongin orang lain. Takut di sana nggak bisa zikir, karena mulutnya dikunci misalnya. Bertobat, minta ampun. Justru kita berangkat haji atau umroh ke Baitullah itu untuk menghapuskan dosa kita. Betul? Maka cerita-cerita seperti itu jangan sampai ditelan mentah-mentah. Jangan menjadikan kita takut untuk berangkat haji umroh. Yakin tidak ada yang paling baik sama kita kecuali siapa? Allah. Sebesar apapun dosamu, ampunan Allah lebih luas dibanding dosa kita. Setuju? Sebanyak apapun kesalahanmu, ampunan Allah lebih banyak dibanding kesalahan kita. Betul? Insya Allah. Semoga kita dikasih kenikmatan untuk menatap Ka'bah, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Luar biasa.